Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Geger di Sarang Sepasang Uling. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Pasingsingan sedang mengadakan sarasehan untuk memberikan pengarahan kepada para anggota gerombolan hitam. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan dan nikmati bersama. Suasana kemudian menjadi hening sepi, tapi dalam pada itu degup jantung Maiso Jenar serta kawan-kawannya bertambah cepat. Apalagi Maiso Jenar, Gajah Alit dan Paningron yang datang sebagai prajurit-prajurit Demak. Tetapi bagaimanapun mereka harus menahan diri, sebab di hadapan mereka berkumpul tokoh-tokoh hitam yang kuat, ditambah lagi dengan Pasingsingan dan Simorudro yang pernah mereka dengar namanya. Tetapi lebih terkejut lagi mereka berlima ketika Pasingsingan kemudian melanjutkan. Sedangkan sekarang kalian mempunyai pekerjaan yang lebih penting. Pertemuan ini dapat kalian lanjutkan nanti setelah pekerjaan kita selesai. Nanti kita dapat mengatur siasat, menentukan sikap, dan sebagainya. Setelah orang-orang lain yang tidak kita undang tidak turut serta mendengarkan pembicaraan kita. Yang mendengar kata-kata Pasingsingan itu menjadi sibuk berpikir serta menduga-duga. Demikian pula Maiso Jenar dan kawan-kawannya yang dengan lamat-lamat dapat mendengarkan setiap pembicaraan mereka menjadi sibuk berpikir pula. Sampai Pasingsingan berkata lebih lanjut, kalian ternyata terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara kalian untuk membinasakan kawan daripada berhati-hati menghadapi lawan. Orang-orang golongan hitam itu menjadi bertambah bingung. Sedang Maiso Jenar dan kawan-kawannya jantungnya bertambah cepat bergetar. Apakah kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasingsingan? Melihat kebingungan orang-orang yang berkumpul di sisi lapangan itu, terdengar Simorudro tua tertawa pendek. Apakah yang akan kalian banggakan untuk dapat menemukan Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sapu Inten yang tidak tentu di mana sekarang berada? Apakah benar-benar telah hilang dari Banyu Biru atau hanya disembunyikan saja oleh si Gajah Soro atau si tua Bangka Soro Dipoyono, ayah Lembu Soro itu? Sedangkan apa yang ada di hadapan hidung kalian saja tidak kalian ketahui, katanya. Perasaan mereka yang mendengar kata-kata itu menjadi semakin kisruh. Melihat keadaan itu agaknya Pasingsingan tidak sabar lagi. Berdirilah kalian dan berjalanlah kalian ke arah tenggara. Lihatlah setiap pohon yang tumbuh di sana. Kalian akan menemukan orang yang telah kalian sangka mati terguling ke dalam jurang beserta 4 orang kawannya, katanya keras-keras. Nampaklah betapa terkejutnya tokoh hitam yang sedang berkumpul itu. Tetapi tidak kurang pula terkejutnya Maiso Jenar dengan kawan-kawannya. Ternyata kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasingsingan dan Simorudro. Bagaimanapun mereka terpaksa mengakui betapa tinggi ilmu kedua orang dari angkatan tua itu. Di samping itu, kata-kata Pasingsingan merupakan suatu peringatan
bagi Maiso Jenar beserta kawan-kawannya untuk tidak mempunyai pilihan selain berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup masing-masing, meskipun sadar bahwa seandainya Pasingsingan dan Simorudro ikut campur, maka tak ada jalan untuk melepaskan diri dari maut. Meskipun demikian, kemungkinan-kemungkinan itu memang sudah terpikirkan sejak mereka berangkat. Karena itu satu-satunya jalan adalah mencari korban sebanyak-banyaknya sebelum dirinya binasa. Karena itu sebelum mereka terkunci di atas pohon, maka segera dengan cepat Maiso Jenar turun diikuti oleh kawan-kawannya. Demikian mereka sampai di atas tanah, segera mereka menyiapkan senjata masing-masing. Gajah Alit segera menimbang-nimbang bola besinya yang bertangkai rantai. Paningron bersenjata sebuah tombak yang berkait kecil, sedang Mantingan dan Wirorogo nampak menggosok-gosok trisula masing-masing, seolah-olah sedang membesarkan hati senjata-senjata itu. Hanya Maiso Jenar sendirilah yang tidak bersenjata, tetapi di sisi telapak tangannya tersimpan senjata dahsyat, yaitu Aji Sosrobirowo. Sementara itu tokoh-tokoh hitam yang terdiri dari 7 orang, Simorudro Muda, suami istri, kakak beradik Uling, Lowo Ijo, Joko Soko, dan Lembu Soro, segera berloncatan berlari ke arah yang ditunjukkan oleh Pasingsingan. Ketika tokoh-tokoh hitam itu sedang mendekati Maiso Jenar dengan kawan-kawannya, terdengarlah Simorudro berteriak dengan suaranya yang gemetar, "Hei, kalian laskar yang mengikuti pemimpin-pemimpin kalian kemarin, janganlah kalian menjadi penonton saja. Kepunglah orang-orang yang telah memberanikan diri bertindak sombong dan merendahkan kita." Mendengar perintah Simorudro tua, segera laskar-laskar golongan hitam itu bubar berlari-larian, memencar ke segenap arah untuk mengepung Maiso Jenar dan kawan-kawannya. Gajah Alit yang merasa bahwa senjatanya kurang menguntungkan bila dipergunakan di tempat yang banyak pepohonan, segera berkata, "Kakang Maiso Jenar, aku kira lebih baik aku menyongsong mereka di tempat terbuka, supaya rantaiku tidak melilit-lilit pepohonan." Belum lagi Maiso Jenar menjawab, Gajah Alit telah menghambur lari seperti sebuah batu yang menggelinding cepat sekali. Maiso Jenar beserta kawan-kawannya yang lain agaknya tidak tega melepaskan Gajah Alit menyongsong seorang diri. Karena itu ia segera menyusulnya, menyongsong lawan-lawan mereka di tempat yang terbuka. Yang mula-mula sekali sampai adalah Lowo Ijo. Hatinya yang panas melebihi bara itu tidak dapat terkendalikan lagi. Dendamnya kepada Maiso Jenar tertimbun-timbun sampai menyentuh langit. Tetapi di antara gerumbul di tepi jurang itu yang muncul pertama-tama adalah Gajah Alit. Tanpa menanyakan apa-apa lagi, Gajah Alit langsung menyerangnya. Lowo Ijo terpaksa membatalkan maksudnya untuk mencari Maiso Jenar, karena ia harus melayani Gajah Alit yang menilik geraknya ternyata sangat berbahaya. Lowo Ijo tidak berani menganggap enteng kepada lawannya yang gemuk pendek hampir bulat itu. Apalagi ketika Lowo Ijo mendengar desing bola besi yang berputar-putar mengerikan melibat tubuhnya. Cepat-cepat ia meloncat mundur dan cepat ia berdiri di atas tanah. Kedua tangannya telah memegang pisau belati panjang. Dengan senjata-senjata itulah ia bertempur melawan Gajah Alit. Yang menyusul di belakang Lowo Ijo adalah sepasang uling dari Rawa Pening. Sambil memutar-mutar semestinya,
Mereka menyerang dengan ganas sekali, tetapi segera mereka terhenti ketika Mantingan dan Wirorogo menghadangnya. Agaknya sepasang uling itu sudah menjadi sedemikian marahnya, sehingga langsung mereka menghantam Wirorogo dan Mantingan. Dua orang kini tidak dapat direndahkan. Mereka telah dibekali dengan sebuah ilmu yang sukar tandingannya, yaitu pacar wutah. Melihat sepasang uling itu menyerang berpasangan, segera Wirorogo dan Mantingan pun melawannya dengan berpasangan pula. Paningron agaknya lebih suka melawan seorang yang bertubuh besar dan tinggi, serta berkumis dan berjanggut lebat. Ialah si Morodro muda dari Gunung Tidar. Yang datang terakhir adalah Lembu Soro dan Joko Soko, yang sudah hampir kehabisan tenaga setelah mereka bertempur sendiri beserta istri si Morodro. Karena semuanya telah mempunyai lawannya masing-masing, maka Maeso Jenar mau tidak mau harus bertempur melawan ketiga orang itu untuk mencegah bantuan mereka kepada tokoh-tokoh yang sedang mengadu tenaga. Adalah suatu keuntungan besar bahwa Lembu Soro dan Joko Soko baru saja bertempur mati-matian, sehingga hampir 3/4 bagian tenaganya telah terperas habis. Juga karena pertentangan di antara mereka itu pula, maka pasangan mereka tidak begitu tertib, sehingga Maeso Jenar tidak begitu banyak mengalami kesulitan untuk melawan mereka bertiga. Sejenak kemudian terjadilah lingkaran-lingkaran pertempuran yang hebat di tepi lapangan itu. Lowoijo dengan kedua pisau di tangannya menyerang bertubi-tubi dengan marahnya. Ia bermaksud untuk membinasakan Gajah Alit secepat-cepatnya supaya segera ia dapat melawan Maeso Jenar. Di hadapan gurunya, Lowoijo menjadi bertambah garang sebab ia tidak perlu lagi takut terhadap Aji Sosrobirowo. Karena itu gerakannya terjadi bertambah sengit. Tetapi Gajah Alit adalah perwira dari pasukan Noro Manggolo, pasukan pengawal raja. Karena itu kepandaiannya hampir mumpuni dan sama sekali tidak berada di bawah Lowoijo. Apalagi tangan yang pendek-pendek itu diperpanjang dengan rantainya yang berkepala bola besi, seakan-akan bola besi itu mempunyai mata, hingga seolah-olah selalu mengejar kepala Lowoijo kemana kepala itu disingkirkan. Dengan demikian, untuk sementara Lowoijo harus melupakan Maeso Jenar, sebab orang yang dihadapi itu pun merupakan seorang yang perkasa. Di bagian lain, Uling Putih dan Uling Kuning bertempur berpasangan melawan Wirorogo dan Mantingan, yang bertempur berpasangan pula. Di bawah cahaya purnama penuh, perkelahian itu nampak betapa berbahayanya. Apabila salah seorang menjadi lengah sedikit saja, mereka berloncatan sambar menyambar dengan hebatnya. Pasang cemeti di tangan kedua uling itu berputar-putar dan terayun-ayun ke segenap penjuru, seolah-olah menjadi gumpalan-gumpalan asap yang melibat isi mengisi satu sama lain. Tapi sementara itu dua trisula di tangan Wirorogo dan Mantingan pun bergerak kilat-kilat memantulkan cahaya bulan. Ujungnya yang bermata masing-masing 3 buah itu seakan-akan berubah menjadi ratusan bahkan ribuan, yang oleh kedahsyatan ilmu pacar wutah menjadi benar-benar seperti genggaman demi genggaman bulan pacar yang ditebarkan, sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Paningron mempunyai cara sendiri dalam bertempurnya melawan si Morodro muda yang bersenjatakan pusakanya, sebuah tombak pendek yang dinamai Kolotadah. Ia tidak begitu banyak bergerak di atas kedua kakinya,
Ia berdiri teguh, sedang tombaknya tergenggam di tangannya. Ia hanya berkisar setapak demi setapak menghadapi lawannya yang bertumbuh tinggi besar itu. Dan apabila serangan datang, tangannya lah yang bergerak tangka sekali. Tapi meskipun demikian, apabila nampak padanya kesempatan, seperti kilat ia meloncat dan menyerang dengan garangnya. Tetapi Simorodro pun adalah seorang yang cukup berpengalaman, sehingga segera ia menyesuaikan diri dengan lawannya. Ia tidak berani banyak membuang tenaga yang tidak perlu, sebab dengan demikian lawannya akan dapat membinasakan apabila tenaganya sudah separuh habis. Sedangkan Maesojenar yang menghadapi 3 orang sekaligus bertempur seperti banteng terluka. Ia masih mencoba mengalahkan lawannya tanpa Aji Sosrobirowo yang mengerikan itu. Sebab gurunya selalu berpesan kepadanya bahwa apabila nyawanya tidak terancam benar-benar, sebaiknya ia tidak mempergunakan Sosrobirowo itu. Tetapi kemudian ternyata bahwa ketiga lawannya meskipun sudah tidak mempunyai tenaga penuh, namun akhirnya karena mereka bersama-sama harus mempertahankan jiwa mereka, gerak mereka pun menjadi garang. Agaknya Lembu Soro dan Joko Soko untuk saat dapat melupakan pertentangan mereka. Ditambah dengan istrinya Simorodro yang bertempur dengan jari-jarinya yang mengambang, dan di ujung-ujung jari itu nampak kuku-kukunya yang panjang dan dibalut logam yang pastinya beracun. Itulah senjatanya yang ditakuti lawan-lawannya.